kajian tauhid tasawuf dari sufi di Bamusalam dan Lampung. Ketahuilah bahwa ajaran tasawuf atau kesufiannya adalah ajaran yang paling mulia. Kemuliaannya dibanding dengan ilmu-ilmu lain, ilmu fikih umpama, atau ilmu tauhid akidah, atau ilmu-ilmu yang lain lah, ilmu duniawi, ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu alam. Maka ilmu tasawuf atau kesufiannya adalah ibarat roh, nyawa daripada ilmu-ilmu lain. Kalau ilmu tasawuf atau kesufian yang sudah ada bagi kitanya, maka mudah ilmu-ilmu lain itu akan tumbuh baik dan akan artinya bisa berkembang, karena ilmu tasawuf kesufiannya berkaitan dengan makrifat. Ilmu tasawuf, ilmu kesufian berkaitan dengan makrifat. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau tidak ada dasar makrifat, pekerjaannya sia-sia. Kamu kawin, mama, anak dengan dasar makrifat, ini berkawin yang sia-sia, tidak bermakna. Kajak kita ukur laut, karena dengan makrifat sia-sia. Sembahyang, ibadah, baik dunia ataupun agama, kalau tidak ada makrifat, maka sia-sia. Makrifatnya itu makrifatnya, banalikan lagi lalu makrifat. Makrifat itu terbagi kepada 3 tingkatan makrifat. Makrifat yang pertama untuk tanya taturi Allah, taturi sifat-sifat Allah, untuk membedakan sifat-sifat makhluk dengan sifat-sifat Allah, untuk membedakan sifat Allah dengan sifat makhluk, maka itu makrifat tingkat pertama. Namanya Allah yang kaya, tanya berarti sebenarnya Allah kuat, tanya belum mau membedakan. Dengan pengertian Allah itu bersifat dengan sifat yang kamalat, maha suci daripada sifat kekurangan. Sifat kekurangannya sifat hanya makhluk, sifat Allah sifat yang sempurna. Namanya Allah itu bersifat qadim, tanya baharu. Allah bersifat bapa, tanya anak. Allah kepala patulil hawadis, bersamaan dengan baru, tanya bersamaan dengan yang baru. Jadi membedakan sifat Allah dengan sifat kita itu makrifat tingkat pertama. Jadi kedua, makrifat tingkat kedua, makrifat tingkat kedua, yaitu cahaya Allah dan sifatnya itu masuk ke dalam batin kita. Cahaya Allah dan sifatnya, pamannya Allah itu orang yang memberi rezeki, orang yang kaya, orang yang memelihara. Jadi itu masuk ke dalam batin kita, sehingga kita yakin, kita ya. Jadi itu makrifat tingkat kedua. Itu yang jauh rezeki Allah, itu yang bodek, itu yang pemati,
Saya menggerakkan tanya Allah. Mendiamkan tanya Allah. Saya menyenangkan tanya, yang menyusahkan tanya Allah itu Al-Qabid, Allah itu Al-Basit, menyempitkan Allah, Al-Basit, yang menyenangkan itu makrifat tingkat kedua. Adapun makrifat tingkat keduanya, yaitu makrifat yang diperoleh oleh syuhud. Kalau makrifat tingkat pertama itu makrifat yang diperoleh oleh ilmu. Makrifat tingkat kedua, makrifat yang diperoleh oleh syuhud, artinya menyaksikan kerana Allah itu telah dekat sekali dengan kita, maka cahaya Allah itu masuk. Karena tanya yakin bahwa Allah itu dekat. Sebagaimana firman-Nya, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Jika menanyakan engkau oleh Tuhan, oleh hamba-hambaku mengenai aku dekat. Menyedekatnya baru cahaya, artinya pantulan apa yang ada dari dirinya maka masuk ke dalam batin kita. Maka makrifat tingkat kedua ini bersatu. Apa yang ada padanya ada pada kita. Apa yang ada pada kita ada padanya. Ittihad bersatu. Itu rasa. Bukan makna bertempat. Jadi orang mengatakan orang Risau ini kan bertempat rumah Allah bagi. Berarti yang ada pada kita itu cahayanya. Karena kita mengingat dia, maka teringat kita padanya. Dia itu tidak bertempat mana-mana. Lagi tanya mengingat, atau yang teringat, tanya umpama di Jawa ini. Teringat tadi rupanya, teringat badan tanya sifatnya, teringat. Itu bertempat, anak tanya di Jawa, bertanya, mana aja di Jawa, cuma gambaran daripada keberadaannya masuk. Ba Allah hanya gambaran. Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada umpamanya Allah suatu rasa. Itu dalam tasawuf, mengingat Allah lebih mudah daripada mengingat makhluk. Karena mengingat makhluk berarti kita berpikir rupa. Nyon umpamanya siaman. Jadi anaknya tuan tibadu, payahlah ingat tibadu oleh okon. Baru ingat siaman. Karena ada rupa baru yang jadi mengingat karena rupa lebih sulit mengingat, karena harus teringat rupa lain baru teringat rupa yang sebenarnya. Punya Allah hana berupa, teringat pada hana berupa yang kenyang. Ini lebih mudah Allah daripada mengingat alam tambah. Jadi itu masuk ingatan itu terus karena dia itu tersangkutnya kuat, jadi dikatakan cahaya, nur. Jadi itu makrifat tingkat yang kedua, diperoleh dengan syuhud. Kita menyaksikan karena dia dekat, cahaya itu masuk. Jadi lantanya Mbak makrifat apa yang kana barang. Makrifat yang pertama kana makrifat yang kana ingat bahwa dia orang kuat, yang gagah, perkasa. Artinya teringat kita kepada Asmaul Husna, nama-nama yang 99 itu teringat. Nama itu sifat. Jadi makanya
itu sudah makrifat yang pertama. Kalau memang konama liya, artinya urumpona masuk. Jadi makrifat yang keduanya itu yang terpenuh ba'don penuntut tasawuf, supaya don selalu hudur hati kepada Allah, supaya sembahyang don mangan baik ditarik-tarik oleh karena saya Allah itu masuk ditarik-tarik don depulai dan mayang nah maknanya tarik tinggal hanya dengan tinggal kursi tinggal hanya ditarik karena dalam nama makrifat tingkat kedua, makanya hanya payah untuk salat hudur hati untuk khusyuk. Jadi sembahyang yang berpahala, ibadat yang berpahala, ibadat khusyuk hudur hati. Umpamanya ibadat dua-dua Allah saja ibadat, nah pahala bacutan, itu mereka yang sembahyang tapi hati mereka lalai kan. Wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Adapun makrifat yang ketiga nyambangnya urun sufi ya. Makrifat yang kedua urun tasawuf. Makrifat yang pertama urun syariah. Urun syariah. Ini makrifat yang ketiga. Makrifat yang ketiga, makrifat yang diperoleh setelah syuhud. Makrifat yang diperoleh di dalam syuhud itu yang kedua. Makrifat yang ketiga, makrifat yang diperoleh setelah syuhud. Jadi kalau makrifat yang pertama, makrifat yang diperoleh dengan ilmu. Makrifat yang diperoleh dengan ilmunya yang pertama. Makrifat yang diperoleh dengan syuhud itu yang kedua. Makrifat yang diperoleh setelah syuhud ini yang ketiga orang sufi. Setelah dia menyaksikan keberadaan Allah ya, maka hilang keberadaannya. Dengan makna waktu disaksikan perbuatan Allah, hilang perbuatannya. Waktu dia saksikan sifat Allah, hilang sifatnya. Waktu disaksikan wujud Allah, hilang wujudnya. Makanya setelah dia hilang perbuatannya, sifatnya dan wujudnya, maka yang ada hanya Allah. Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Itu makrifat yang ketiga. Makrifat yang ketiga, makrifat yang ketiga diperoleh setelah syuhud. Yang tempat istirahat, mulai maka nali tanya maka istirahat tanya istirahat. Pada waktu itu tidak berfungsi lagi akal, tidak berfungsi lagi pasendra. Pada waktu itu akal hanali berfungsi, pasendra hanali berfungsi. Gerak diam yang ada pada tubuh hudanya kena bersilik. Bapak kita bapak tanya tanyakan di alam lahu di alam lahu ada di raib hakikat, di alam uluhiyah waduh bapak pun silau. Dia di alam khalqinya di dunianya kudit kadi banca kudit waduh arai waduh. Tadi tanya istirahat. Kalau Anda dapat bermakrifat dengan makrifat yang ketiga, Anda istirahat dengan makna setelah dan hilang perbuatan dan sifat dan wujud dalam perbuatan sifat dan wujud Allah, makanya Allah mendahirkan roh
Dengan apa dia daerahkannya? Dengan perbuatannya dan sifatnya ada wujud. Apa maknanya? Maknanya lagi berarti wujud itu pada Allah itu limpahan daripada wujud. Limpahan daripada wujud Allah. Wujud itu hanya pada Allah. Limpahan wujud itu pada diri itu. Maknanya tanya lagi remote. Lagi remote. Pakai remote lah. Yang menggerakkannya entah yang di remote, yang remote. Remote yang menggerakkan. Yang menggerakkan yang remote, yang pujar remote pula. Jadi makanya karena tanya tamumat Allah tidak lagi tamumat diri dia, maka tamumat Allah, tamumat perbuatan sifat Allah tidak dia, maka tanya berjalan dengan diperjalankan oleh Allah. Yang bermakna di dalam Al-Quran huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri. Dianya Allah yang memperjalankan ya Allah akan kamu pada darat dan pada laut. So, memperjalankan ya Allah. Saat diperjalankan pada darat dan pada laut. Mampu ceritanya, Bapak tanya ya Allah undang. Tanya istirahat. Allah anda dengar. Mengerti anda pun ingat dah jika dia tu dia Allah. Inam anda pun ingat apa dengar. Jika dia tu dia Allah. Kayak putayang dia Allah inam tanya buat tanya. Apa dengar? Mai benci ke? Kayak putayang apa dengar? Anda pun ingat inam dapat ingat, pengen dapat ingat, engkau dapat ingat, Bandung dapat ingat. Kenapa kau? Karena tanya bersama rumpo donyanya, rumpo inang, rumpo katanya tanya sajan rumpo cuma apa dengar? Pak Maji tanya sajan bupati, aja peti yang tanya, aku dengar pek apa dengar makan apa dengar? Yang kalian tu bendung oleh peti, cuma tanya tak sayang peti menaknya umpama yang di dunia. Munajid di nangro apa agama atau akhirat. Hanya ku ajaran tasawuf atau kesufiannya yang akan disampaikan pada umat Islam pada daun-daun. Nya ajarannya muhai sebenarnya, kemurah, muhai untuk menyenangkan dalam kehidupan dunia akhirat. Supaya mudah hanya beribadah, berubudiyah pada Allah. Supaya mudahnya untuk mengenal Allah, supaya adanya dapat gaul akhlak yang baik. Muhai maka kau cikgu agak murah sih yang karena galam yata boleh lah jadi biata paju boh pun aja boh kuria ditangkaji yang banget. Tapi menyuka kata boh seri, nanti nombor seri. Tak buat anggur, nyok tu yang mana? Kaitik boh pria. Dek dalam yata boh seri. Ini di atas boh pria. Tangka prianya kemakan mana? Pada menyukai kata boh seri, boh anggur, nyangkut. Jadinya ke bak tambah untuk tim di meratanya bayar. Kadang-kadang nak tetap tamu lah baba ini mudah, ini mudah. Pertama lah baba mudah. Padahal kan bahas baba ideal, tapi tim itu ini mudah je. Ini tim ketiga lah. Jangan kemana. Jadi barangkali enak komentar Allah lebih sawah. Hanya waktu pikatu yakin-yakinlah dong dagai kemudian ilmu diamalkan, amal kemudian hal dirasakan,
hal dirasa. Kemudian suhu panah ditetapkan, maunya karena ilmunya diamalkan, kemudian dirasakan, kemudian ditetapkan dalam batinnya, hanya baru uji udara, baru uji batu. Tapi bila mana makanannya, kalau sudah dirasakan, ditetapkan, apa? Gitu, makanan tidak dapat menjadi daging dan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.